Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin dan di kitab Tuhfatul Murid ala Jawhiratit Tauhid, ya, karangan Syekhul Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bahagian sirru kauniz zakati mim mabanil Islam. Rahasia keadaan zakat itu termasuk dari bangunan-bangunan atau pondasi-pondasi Islam. Sampai di al-ma'na tsani. Kenapa zakat termasuk dari bangunan Islam? Nah, beliau mengatakan makna yang kedua dari rahasia zakat adalah beliau mengatakan at-tathiru, yaitu pensucian. At-tathiru, al-ma'na tsani at-tathiru min sifatil bukhli. Pengertian yang kedua, kenapa zakat termasuk rukun Islam adalah at-tathiru, pensucian dari sifat bakhil. Nah, makna yang kedua adalah pensucian dari sifat bakhil. Nah, jadi orang yang bayar zakat seakan-akan dia mensucikan dirinya dari sifat pilih, ya, bakhil. Fa innahu minal muhlikat, maka sesungguhnya sifat bakhil itu termasuk dari al-muhlikat, sifat-sifat yang akan membinasakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa orangnya yang dijaga, dipelihara daripada kekikiran jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang baru berjaya. Berarti kalau dia tidak dijaga dari kekikiran, dia orang yang binasa. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bakhil itu hilang dari diri kita? Nah, sifat pilih hilang dari diri kita. Wa innama tazulu sifatul bukhli. Nah, dan hanyalah akan hilang sifat bakhil itu, dan hanyalah akan hilang sifat bakhil, akan hilang sifat bakhil bi an tata'awwada badlal mal, dengan membiasakan. Jadi diri manusia membiasakan badlal mal, menyerahkan harta, memberikan harta. Kalau ingin sifat bakhil hilang, biasakan memberikan harta kepada orang. Nah, gitu. Kita harus membiasakan sifat kita untuk memberikan harta kepada orang, bersedekah atau lainnya. Fa hubbus syai', maka kecintaan kepada sesuatu, la yanqati'u, tidak akan terputus kecintaan terhadap sesuatu, terutama harta tadi, illa biqahrin nafsi ala mufaraqatihi. Nah, kecuali dengan qahr, memaksa jiwa di atas berpisah dari harta tadi. Jadi maksudnya memaksa jiwa untuk tidak terlalu
mencintai harta itu tadi, gitu. Harta, uang, ya kan? Ya terutama uang lah gitu kan. Jadi kita coba untuk memberikannya kepada orang sebagai bentuk mengikis cinta ya tadi, cinta mendalam tadi. Kalau uang tuh mesti di kantong, kadang-kadang dia mesti mendalam ke hati. Nah gitu. Hatta yasira i'tiyadan, sampai jadilah kebiasaan memberikan harta itu menjadi kebiasaan kita, menjadi i'tiyadan, kebiasaan, sampai ia yang pemaksaan jiwa tuh sehingga rasa cinta terhadap uang tadi bisa berkurang menjadi i'tiyadan, kebiasaan. Waz-zakatu bihadzal ma'na, dan zakat dengan ini makna ya, tuhratan, menjadi penyuci. Zakat itu menjadi pensuci, yaitu tutahhiru sahibaha an khabathil bukhli, yang akan membersihkan pemberinya atau pemilik harta dari kekejian kebakhilan al-muhlik, yang membinasakan. Nah, jadi makna zakat, jadi makna dari zakat itu adalah sebagai pensuci. Zakat itu sebagai pensuci. Ketika kita memberikan zakat, seakan-akan kita membersihkan jiwa kita dari kekejian bakhil, kekotoran bakhil. Kemudian wa innama taharatuhu, dan hanyalah kesucian pemilik harta yang membayar zakat, ya kan, biqadri badlihi, dengan kadar pemberiannya. Jadi kalau ingin semakin bersih jiwa orang yang punya harta dari kebakhilan, itu kesucian jiwanya itu tergantung sebesar mana dia memberi. Nah, kalau seketek ya seketek kan gitu kan. Kalau dia memberinya sedikit, kesuciannya sedikit. Kalau dia memberinya besar, besar kesuciannya. Wa biqadri farhihi, dan menurut kadar gembiranya ia bi ikhrajihi, dengan mengeluarkannya tadi. Mengeluarkan sesuatu tadi. Kalau ketika dia mengeluarkan itu ada rasa kesenangan karena bisa bersyukur, maka semakin suci hatinya. Nah gitu. Tapi kalau karena segan, ya segan juga Allah menyucikan, kan gitu kan. Wastibsyarihi bisarfihi ilallah, dan menurut kadar kesenangan pemilik harta tadi dengan menyerahkannya kepada Allah. Semakin senang, semakin suci. Nah gitu. Semakin gembira, semakin suci. Nah gitu. Semakin banyak, semakin suci. Nah, gitu. Itu makna kedua. Makna kedua, membersihkan manusia dari sifat bakhil. Kalau yang pertama itu mewujudkan komitmen syahadat. Nah, al-ma'na tsalits, makna yang ketiga, kenapa zakat itu menjadi salah satu pondasi Islam? Yaitu al-ma'na tsalits, syukrun ni'mah. Nah, itu adalah mensyukuri nikmat. Jadi cara bersyukur itu kalau dari harta ya seperti itu. Membayar zakat, bersedekah, berinfak, wakaf. Fa inna lillahi azza wa jalla ala 'abdihi ni'matan fi nafsihi wa malih. Maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, maka sesungguhnya itu bagi Allah atas hambanya ada nikmat pada diri hamba dan pada harta hamba. Jadi pada diri hamba, pada harta hamba itu ada nikmat. Yang nikmat itu hakikatnya dinisbahkan kepada Allah. Nah, milik Allah. Fal ibadatul badaniyah, maka ibadah-ibadah yang nisbah kepada badan, syukrun li ni'matil badan. Nah, kalau kita beribadah, sholat, ya kan, berzikir,
baca Quran, itu syukur nikmat badan. Nah, nikmat badan itu disyukuri dengan itu. Nah, gitu. Wal maliyah syukrun li ni'matil mal. Kalau dia berhubungan dengan harta, ibadah harta adalah syukur terhadap nikmat harta. Nah, itu dia. Kalau nikmat gelar Pak tuh SPD ya kan. Ya, Tat. Nah, itu dia, Tat. Wa ma akhassa man yanzuru ilal faqir. Alangkah kejinya siapa yang melihat kepada orang fakir. Jadi cukup keji orang kalau dia melihat ada orang fakir di sekitar dia, di depan dia. Waqad dhayyaqa alaih ar-rizqu. Benar-benar sudah disempitkan atas si fakir tadi rezekinya. Wa uhwija ilaihi, dan dijadikan berhajat si fakir kepada orang itu tadi. Orang itu tadi uhwija, dijadikan berhajat, dibutuhkan. Butuh ini jangan disebutkan di depan orang Malaysia ya, lain bahasanya butuh gitu. Berhajat. Nah, itu dia. Thumma la tasmahu nafsuh, kemudian jiwanya itu tidak membiarkan diri. Kemudian tidaklah jiwanya membiarkan dirinya, jiwanya itu tidak membiarkan bi an yu'addiya syukrallah. Jadi jiwanya tidak membiarkan dirinya untuk menunaikan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau misalnya dia melihat ada orang fakir, jiwanya mesti keras, tidak punya toleransi untuk bersyukur, maka ini sekeji-keji manusia. Alangkah kejinya. Jadi tidak jiwanya membiarkan akan jiwanya menunaikan kesyukuran kepada Allah ala ighnaihi, atas tak butuhnya dia anis soal, dari meminta-minta. Dilihat ada orang sempit rezekinya, dia bersyukur, saya masih punya kecukupan sehingga tak perlu meminta kepada orang. Wa ihwaji ghairihi ilaih, bersyukur kenapa? Tak butuhnya ia, bersyukur dia di atas tidak butuhnya dia terhadap bersyukur atas butuhnya orang lain kepadanya. Ternyata Allah masih memberikan nikmat, butuhnya orang kepada saya. Bersyukur dia. Bi rubu'il usyri, kenapa dia tidak punya toleransi untuk menunaikan kesyukuran kepada Allah dengan seperempat dari 10, seperempat puluh, ya seperempat lah kan, seperempat dari 10 tuh. Tidak memberikan 2,5%, awil usyru, atau 10%, mimalihi, dari hartanya. Kenapa nggak dibiarkan jiwa tadi memberikan itu? Nah, jadi ini 3 rahasia kenapa zakat itu jadi rukun Islam. Jadi kalau orang sudah menyadari ini, baru percaya, oh inilah hikmahnya gitu. Kemudian wadhaiful muzakki, apa tugas-tugas orang yang membayar zakat. Jadi Imam Ghazali ingin merubah cara pandang kita terhadap zakat ya, supaya kita nanti jangan memandang orang butuh kepada kita. Nah, gitu intinya. Jadi Imam Ghazali itu ingin merubah pandangan kita. Ketika kita punya harta, kita tuh butuh kepada orang miskin. Nah, itu dia. Bukan orang miskin butuh kepada kita. Nah, gitu. Ketika kita punya gelar kan itu kan, berarti orang tak punya gelar butuh kepada kita. Nah, gitu. Ya tak? Nah, al-ula yang pertama, at-ta'jilu an waqtil wujub izharan lirraghbah ya. Ar-raghbah. Yang pertama adalah menyegerakan dari waktu wajib. Nah, sebelum waktunya jatuh dia sudah membayar duluan.
Nah, ini dia. Jadi menyegerakan membayar zakat sebelum waktunya. Untuk menzahirkan kegemaran, izharan liraghbati fil imtithal, kegemaran dalam melaksanakan perintah Allah, bi ilsalis surur ila qulubil fuqara, dengan menyampaikan kesenangan ke dalam hati orang-orang fakir. Nah, jadi dicepatkan itu supaya dia tuh bisa menyenangkan orang. Menyenangkan orang itu sebaik-baik amal. Nah, gitu. Berarti yang paling banyak pahalanya pelawak kan itu kan. Karena dia sering menyenangkan orang. Wa mubadaratan li'awaiqiz zaman, dan bergegas terhadap penghalang-penghalang masa. Bisa jadi kalau ditundanya besok ada halangan. Nah, misalnya dia jatuh tanggal bayar zakat tuh 2 hari lagi. Sekarang ini dia sudah cukup untuk bayar zakat. 2 hari lagi jatuh wajib. Nah, kalau yang pandangan pertama, begitu datang kesempatan langsung dibayar. Kenapa? Menunggu 2 hari bisa jadi harta tuh hilang. Nah, gitu. Akhirnya tak jadi dia bayar. Kan gitu. Jadi kesempatannya itu maksudnya diambil gitu. An ya'uqa 'anil khairat, penghalang-penghalang masa yang menghalanginya dari kebaikan, berbagai kebaikan. Wa ilman, dan karena ilmu pengetahuan, bi anna fit ta'khir afatin, karena sesungguhnya itu pada pengakhiran ada bahaya-bahaya. Bahaya-bahaya kalau ditunda tuh khawatir ada bahaya terhadap harta. Nah, gitu. Ma'ama yata'arradul 'abdu lahu minal isyan, bersama apa yang hamba bertemu, ya, sesuatu yang hamba bertemu terhadapnya dari maksiat. Nah, gitu. Lau akhara an waqtil wujub, kalau dia mengakhirkan dari waktu wujub. Nah, maksudnya tadi mempergegas bagus. Kalau mengakhirkan itu dilarang. Nah, itu dia. Kalau dia mengakhirkan dari waktu wajib, bisa jadi datang sesuatu yang dianggap maksiat. Nah, kan bahaya tuh. Wa mahma zaharat da'iyatul khair minal batin, ketika muncul ajakan kebaikan dari batin manusia, fayambaghi ayyaghtanim, seyoknya dia merampas itu, langsung diambilnya. Nah, jangan ditunda-tunda lagi. Fa inna dzalika lammatul malak, karena itu adalah teguran malaikat. Nah, bisikan malaikat, teguran. Wa ma asra'a taqallubal mu'min, alangkah cepatnya berubah seorang mukmin, alangkah cepatnya berubahnya hati seorang mukmin. Jadi kalau diperlambat takutnya nanti melempem, kan itu kan. Nah, melebeh kata orang Berandan, orang Medan, kan itu. Wasyaitan ya'idukumul faqara, syaitan, sementara syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dia mengajak kepada fahsya dan munkar. Walahu lammah, dia juga punya teguran aqiba lammatil malak, di balik teguran malaikat. Falyaghtanim fursata fihi, rampaslah kesempatan pada kebaikan tersebut, ambil cepat. Nah, gitu. Jangan kasih kendor. Nah, gitu kan.